And my friends say, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Armianti dengan NIM 20080049, Prodi PGSD Rombel A. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran PKN yang dianut oleh Bapak Helmiansah. Di sini saya mengambil judul yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Jembatan untuk Pembentukan Moral Knowledge. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila saja, namun pendidikan kewarganegaraan ini diajarkan tentang karakteristik dan moral. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan tetap dipakai oleh pendidik maupun mahasiswa. Mengapa demikian? Karena antara karakteristik dan moral tidak akan terpecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kita mengajarkan anak SD. Anak SD jika diajarkan tentang karakter ataupun moral, mereka sudah terarah dengan perkembangan mereka. Mereka masih dalam masa perkembangan. Jadi jika kita mengajarkan tentang moral maupun karakteristik yang baik, maka penerus itu akan menjadi lebih baik dan menjadi generasi bangsa yang hebat. Anak SD ini mereka masih mengikuti tingkah orang yang dilihat maupun bagaimana keadaan sehari-hari mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, dia akan mengikuti peran tersebut. Nah, jadi jika kita mengajarkan tentang karakteristik maupun moral-moral yang baik, tata cara, kedisiplinan maupun sopan santun, itu menjadi hal terbaik yang bersifat positif. Mengapa demikian? Karena mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, di sini yang kita ajarkan di SD nantinya itu yaitu hakikat moral. Apa itu hakikat moral? Manusia dan moral merupakan sesuatu tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Moral sangat diperlukan dalam kehidupan. Kita akan mengajarkan siswa kita yaitu bagaimana cara membuang sampah yang benar, bagaimana cara disiplin, bagaimana cara menaati peraturan. Nah, di sini siswa datang dari rumah ke sekolah untuk mencari ilmu. Dia mendapatkan hak itu yaitu mendapatkan ilmu. Nah, semua itu yang dilakukan oleh siswa itu akan mendapatkan kewajiban bagi siswa. Nah, di sini moral yang kita ajarkan untuk siswa nantinya, kita akan mendidik bagaimana cara sopan santun, misalnya saat menjumpai guru sedang berada di luar kelas, maka menyapa maupun memberikan salam. Nah, yang kedua contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Setelah makan, kita mengajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Dan contoh yang ketiga yaitu disiplin, datang tepat waktu dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya saat ada PR kita mengerjakan, itu juga disebut dengan disiplin. Nah, di sini kita mengajarkan tentang kejujuran. Kejujuran apa saja? Kejujuran semua hal dalam semua bidang. Misalnya kejujuran dalam bidang belajar. Contohnya saat ujian. Nah, jangan menyontek. Tetapi mereka itu menyontek. Nah, kita tanya, apakah kamu menyontek? Tidak. Itu kita harus menegur dan menasehatinya. Dan kemudian
kita akan memberikan arahan bagaimana cara-cara bergaul yang baik, bergaul yang tidak baik itu kita harus memberikan arahan. Nah, bergaul yang bagaimana? Bergaul yang sesama jenis maupun yang lawan jenis. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang karakteristik siswa. Karakteristik siswa SD berbeda dengan karakteristik siswa di SMP, SMA maupun mahasiswa. Mengapa demikian? Karena saat siswa SD ini berangkat dari sekolah semata-mata hanya untuk bermain. Nah, dari situ kita bisa mengambil pembelajaran bagaimana cara kita mengajarkan agar siswa tersebut lebih menyenangkan. Contohnya seperti kita belajar sambil bermain. Kan mereka masih berpikir bermain. Jika kita mengajarkan belajar sambil bermain, maka mereka akan lebih senang dan lebih fokus dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian karakteristik siswa ini berbeda dengan yang dewasa. Mereka ingin tahu, punya rasa ingin tahu. Mengapa demikian? Karena saat kita pembelajaran, mereka lebih ke dalam lebih nyata, suka belajar tentang nyata. Misalnya kita membuat media yang nyata seperti apakah? Misalnya kita sedang belajar tentang tumbuhan. Nah, kita membawakan sebuah media yang sama dengan apa yang kita ajarkan. Misalnya tumbuhan, di manakah dia berfotosintesis, di manakah dia mengeluarkan udara, di manakah batang, di manakah daun. Itu siswa lebih suka melihat yang lebih nyata. Karakteristik siswa ini berbeda-beda. Ada yang diam, ada yang aktif, ada yang pemalu, ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang tidak mau tahu apa-apa. Nah, di situ kita harus tahu bagaimana cara menilai siswa tersebut. Misalnya dalam kelas ada yang pendiam dan ada yang aktif. Yang pendiam itu harus kita dekatin apa masalah yang terjadi pada dirinya sehingga mereka bisa diam. Nah, dan yang kedua, misalnya pemalu. Nah, di sini pemalu kita harus menyelidiki mengapa dia itu jadi anak pemalu. Nah, di sini kita tanyakan kepada siswa, kemudian kita akan memberikan sebuah arahan. Nah, di sini jika sudah diberikan arahan, maka siswa tersebut akan lebih bersemangat lagi. Kita mengetahui masalahnya dan kita akan mengetahui jalan keluarnya bagaimana. Dan yang ketiga misalnya diam. Diam itu bukan berarti dia tidak mau tahu apa-apa. Nah, di sini diam itu karena dia misalnya ada masalah dengan orang tua, masalah keluarga, tentang perceraian orang tuanya. Nah, di situ kita juga harus bisa memberikan sebuah arahan, di mana arahan tersebut bisa membangkitkan siswa menjadi lebih yang semangat lagi, giat untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, contohnya jika di dalam kelas itu ada siswa yang lebih aktif dan siswa yang diam, manakah yang lebih kita perhatikan? Yaitu yang pendiam, bukan yang aktif. Mengapa demikian? Pendiam ini bukan berarti dia tidak mau tahu apa-apa, tapi dia ingin diperhatikan. Nah, dari perhatikan tersebut mereka akan bangkit untuk maju belajar lebih giat lagi. Jika kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri siswa kita tersebut maupun keadaan siswa kita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan proses pembelajaran apa yang akan kita terapkan ke depannya agar siswa tersebut lebih maju dan berkembang lagi yang lebih baik lagi. Dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar
sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan dan penanaman moral di sekolah dasar. Nah, di sini nilai-nilai moralitas yaitu ada religiulitas. Apa itu yang dimaksud dengan religiulitas? Religiulitas yaitu kita mengajarkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua yaitu ada sosialitas. Misalnya, contohnya seperti seorang kawan kita sedang memberikan penjelasan, kita harus bisa menghargai penjelasan tersebut maupun pendapat teman kita tersebut. Dan yang ketiga yaitu gender. Gender ini guru harus mengajarkan pergaulan siswa antara sesama kelamin maupun berbeda jenis kelamin. Nah, di situ ada cara-cara bergaul, kita harus mengajarkannya agar mereka tidak menyimpang ke hal yang lebih negatif. Selanjutnya yaitu ada keadilan. Nah, di sini guru harus memberikan keadilan, tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini keadilan, misalnya siswa melanggar peraturan, guru harus menghukum sesuai dengan peraturan yang telah disediakan, tidak membeda-bedakan. Dan guru pun tidak ada yang namanya pilih kasih. Seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu ada kejujuran. Kejujuran ini kita harus mengajarkan bagaimana dia itu jujur. Misalnya apakah dia mengerjakan PR, dalam hatinya dia tidak mengerjakan tetapi dalam ucapannya mengerjakan. Nah, itu kita harus memberikan arahan ataupun hukuman karena mereka tidak jujur. Selanjutnya yaitu kemandirian. Saat ada misalnya contohnya ada PR. Nah, di sini pada zaman sekarang kebanyakan jika anaknya itu mempunyai PR, bukan anak tersebut yang mengerjakan, tetapi orang tua. Mengapa demikian? Karena orang tua ini mempunyai anak yang harus menjiwai yang lebih tinggi maupun yang agar nilainya lebih tinggi, lebih bagus dari lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat tidak dibolehkan karena mereka tidak ada kemandirian. Mereka bergantung PR-nya sudah dikerjakan oleh orang tua, buat apa saya mengerjakannya. Nah, demikian kata siswa. Nah, di situ kita sebagai orang tua maupun guru harus melatih kemandiriannya, harus bekerja. Kita hanya menuntun jika mereka tidak tahu, kita wajib memberitahu, bukan sebaliknya kita harus mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu daya juang. Siswa harus mempunyai daya juang, harus mempunyai bagaimanakah saya bisa mendapatkan itu gitu. Dan guru harus memberikan motivasi agar siswa tersebut mempunyai keinginan untuk maju. Setiap siswa harus mempunyai tanggung jawab. Apa yang dikerjakan di SD, misalnya tanggung jawab bayar uang kas dalam sehari-hari, misalnya 1 minggu bayar uang kasnya 5.000. Nah, itu menjadi tanggung jawab, dia harus membayar uang kas tersebut. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap lingkungan alam. Nah, penghargaan ini misalnya siswa tersebut aktif, pintar, dia mempunyai keaktifan, mempunyai kreatif. Siswa tersebut kreatif, jadi gurunya harus memberikan piagam penghargaan. Misalnya dalam kelas tersebut ada yang pintar, kreatif, dia harus mendapat penghargaan yaitu juara 1 gitu contohnya. Selanjutnya yaitu kearifan lokal budaya bangsa.
Nah, di sini kearifan lokal budaya bangsa yaitu sangat umum digunakan di semua masyarakat. Nah, semakin globalisasi, semakin era digital, lokal budaya bangsa ini lama-lama akan menghilang karena mereka tidak ada rasa bersama-sama. Karena kearifan lokal budaya bangsa ini sangat berguna. Contohnya seperti gotong royong, kerja bakti. Mereka akan bersama-sama membangun sebuah misalnya contohnya seperti jalan. Mereka bergotong royong untuk membersihkan jalan setiap hari pada hari Jumat. Nah, di sini begitu juga dengan siswa di SD. Siswa di SD juga harus menerapkan gotong royong setiap pada hari Jumat. Adapun cara mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal budaya pada siswa sekolah dasar, yaitu siswa diajarkan untuk misalnya mengenal budaya-budaya asing maupun budaya-budaya setempat, belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Contohnya belajar tentang budaya. Bagaimanakah budaya Jawa Contohnya belajar tentang budaya. Misalnya budaya mana? Budaya Jawa. Bagaimanakah budaya Jawa itu? Dan belajar dengan budaya. Sekarang kita akan belajar dengan budaya. Kita akan memakai budaya Jawa, bagaimana gitu. Dan selanjutnya yaitu belajar melalui budaya. Nah, di situ siswa akan praktek dengan budaya tersebut, budaya yang kita ajarkan. Dan yang terakhir yaitu belajar berbudaya. Guru mengajarkan siswa yaitu belajar berbudaya. Bagaimana sikap sehari-hari siswa itu kita ajarkan. Budaya mana yang baik kita ajarkan. Misalnya contohnya berbudaya. Yang terakhir yaitu belajar berbudaya. Guru mengajarkan siswanya untuk berbudaya. Berbudaya seperti apakah? Yaitu berbudaya dalam sikap sehari-hari untuk menunjukkan bagaimana berbudaya yang baik, bagaimana berbudaya yang sopan, dan selanjutnya. Hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.